Oke, contoh soal untuk deret model bunga majemuk ada di buku halaman 55 nomor 1. Coba dicek di buku ya. Seorang nasabah meminjam uang di bank 10 juta, jangka waktu 3 tahun, tingkat bunga 12% per tahun. Hitunglah jumlah uang yang dikembalikan saat pelunasan, ya. Dan jika perhitungan bunganya per semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan. Oke. Dari soal diketahui P harga nilai sekarang 10 juta, kemudian tahunnya ada 3 tahun, N. Nah, kalau nanti untuk mencari per semester jumlah yang harus dikembalikan saat per semester ini, berarti M-nya 6 kali bayar bunga. Jadi satu semester itu kan 1 tahun itu 2 semester, berarti kalau 3 tahun 2 kali 3, 6 kali bayar bunga. Kemudian bunganya adalah 12% per tahun. Ditanya hitunglah future nilai saat pelunasan di tahun ketiga jika dihitung per tahun. Kemudian future untuk 3 tahun atau pelunasan tahun ketiga untuk hitungan bunganya per semester. Nanti kita bisa bandingkan kira-kira lebih untung yang mana, kita membayar bunga per tahun atau per semester ya. Oke. Ini kalian harus menggunakan kalkulator ya, karena ada rumus pangkat nanti ya. Jadi dari rumus tadi nih kita pakai, berarti nilai yang ditanyakan itu kan hitunglah jumlah yang harus dikembalikan, berarti yang dikembalikan itu pakai rumus future ini ya, yang akan datang, yang akan dikembalikan ya, pakai rumus ini, yaitu Fn sama dengan P ditambah 1 interest pangkat N. Coba kita jawab. Fn sama dengan P ditambah P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N ya. F3 kita bikin, P nya adalah 10 juta, 1 ditambah I. Nah ini karena angka presentasi, kita rubah ini menjadi desimal 0,12 ya, desimalnya dari presentasinya. Oke, 0,12 pangkat N. Kita pakai rumus per tahun tadi ya, yang pakai ini dulu. N nya adalah 3. F3 sama dengan, ya gampang, ini lumayan gampang, tinggal input ya, tambah 1,12 pangkat 3. F3 sama dengan 1000 dikali. Nah ini caranya. Oke, coba dikalikan ya, coba ibu kasih tahu 1,12 pangkat 3 ya, pangkat 3, hasilnya ini bisa dilihat hasilnya 14. Oh maaf, ada pencahayaan 14 1, jadi ini ditulis semuanya aja ya, biar tidak salah-salah angka nilai nanti 28. Nah kalau seperti ini langsung aja dikalikan, dikali 10 juta. Berarti berapa uang yang harus dikembalikan adalah F3 14 juta 049.200 ya, berarti ada selisih 4 juta ya, bunganya sekitar 4 juta 49.200. Nah seperti ini aja, jadi langsung aja dikalikan hasil dari kalkulator, langsung kalikan ke nilai P. Oke, berarti ini yang per tahun ya, yang per tahun kita bayar segini. Nah kalau yang kita pakai rumus yang per semester, pakai yang ini ya, dari soal. Oke, kita pakai rumus Fn sama dengan 1
ditambah I per M ya, kemudian pangkat M kali N ya. F3 sama dengan P. F3 10 juta, 1 ditambah I nya 0,12 dibagi M nya 6 kali ya, 6. Oke, ini M nya 6 dikurang ini ya, oh maaf, dikali 3. Ini agak banyak ya, jangan panik angka seperti ini. 1 ditambah, nah dikali dulu 0,12 dibagi 6 itu adalah 0,02. Ini pangkat 18. F3 sama, ntar coba di kalkulatornya ya. 1 ditambah 0, maaf, ini udah langsung aja ya. 1,02 pangkat 18 ya. Pangkat 18 kita cari. F3 sama dengan 10 juta. Pakai kalkulator lagi. Oke, pakai kalkulator lagi ya. 1,02 pangkat 18 nih, bisa nggak kelihatan nih ya. Ditulis saja semuanya, atau boleh sampai 62 boleh ya. 14 1,4282 4662 478, tulis saja semuanya baiknya ya. Oke, nih setelah ada hasil ini sama dengan dikalikan 10 juta. Oh salah ibu, maaf, 10 juta. Nih gampangnya 14 juta 282 462,4. Nah ini ada perbedaan hasil ya, ada perbedaan hasil dibayar per tahun. Ini maaf, ini bukan 4 juta tadi ya, maksudnya oh ya 4 juta bunganya. Ini 4 juta 49, ini 4 juta 200, berarti lebih murah kita, lebih ada selisih sekitar 200.000 bedanya dari yang semester. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi tinggal input rumus tadi untuk mencari kalkulatornya seperti yang ibu sampaikan tadi. Oke, untuk soal 1, soal contoh bunga ini selesai. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang ini, tentang model pertumbuhan penduduk. Nah di sini kita pakai deret ukur. Jadi ada 3 tadi. Ini yang ketiga kita bahas, model pertumbuhan penduduk itu kita bisa estimasikan ya. Misalnya DKI Jakarta 10 tahun ke depan jumlah penduduknya berapa dengan ini, tapi ada catatan, bisa kita estimasikan pakai rumus ya, tapi nilainya tidak pasti ya, tapi bisa kita prediksikan gitu ya. Rumusnya ini ada di buku, nanti coba cek lagi apakah nanti ibu ada kesalahan penulisan. Seperti rumus PT ya, ada R besar, ada R kecil ya. R itu adalah rasio, ibu belum bikin di sini. R itu rasionya, rasionya. Oke. T indeks waktu, R adalah persentase pertumbuhan penduduk per tahun. Ini lumayan gampang ya soalnya ya. Oke, ada tadi ibu udah bikinnya seperti ini ya. Sebuah desa berjumlah penduduk 1 juta jiwa pada tahun 97, nih tahunnya jadul ya, dengan tingkat pertumbuhan, ini di buku ya, soalnya ada di buku soal nomor 1 kalau nggak salah ibu, coba cek nanti, dengan tingkat pertumbuhan penduduknya 5% per tahun. Berapa jumlah penduduk pada awal tahun 2002 ya, diketahui P ya,
P1 ini ya, P1 karena penduduk di tahun awal 1.000.000. Ini tahun awalnya 97, R-nya tingkat pertumbuhan penduduknya 5%. Ditanya penduduk awal tahun 2022. Nah, kita di sini kita harus hitung dulu ya. Hitung dulu berapa tahun T. T-nya berapa? Kan T belum tahu. Ya, T. T-nya itu dari jumlah ini, biar gampang, 97, 998. Berapa lagi? 99, 2000, 2001. Berarti awal tahun. Berarti ini kita di sini ya, datanya sama ya, di akhir ini ya. Berarti 2022 nggak masuk. Kita pakai di akhir tahun. Ya. Berarti ini ada 1. Ini masuk ya, 97. 1.000.000 itu kita hitung ya. 2, 3, 4, 5 ya, 5, T-nya adalah 5. Oke, kita jawab. Untuk menghitung ini kita hitungkan dulu R-nya. R sama dengan 1 ditambah, ini kita desimalkan lagi ya, seperti latihan tadi. Berarti ini desimalkan menjadi 0,05. Berarti di sini 0,05, berarti R-nya sama dengan 1,05. Oke, kemudian kita input ke P5 ya, berarti ya. Karena T-nya adalah T-nya T5. Oke, P5 sama dengan, atau bikin dulu deh rumus sini, PT sama dengan rumusnya apa tadi? P1 dikali R, T kurang 1. Ini rumusnya, berarti P1 nya adalah 1.000.000 dikali R nya 1,05. Ini kita bikin kemudian T nya 3 dikurang 5 dikurang 1. P5 sama dengan 1.000.000 dikali 1,05 pangkat 4. Itu ya, pangkat 4. P5 sama dengan 1.000.000 dikali, nih pangkat 4, kita cari lagi ya biar gampang. 1,05 pangkat 4 ya, pangkat 4. Nih 1,2150625. Oke, P5 sama dengan dikalikan 1.000.000 ya. Oh, salah ini. Oke, ini dulu ya. Oke, sama dengan kali 1.000.000. Nih, jumlah penduduk di awal tahun ini adalah 1.250.506. Ini tidak perlu dikomakan nih. Yang 2,5 ini kan tidak di bawah 0,50 ya, berarti kita langsung tulis di sini saja. Karena kan penduduk itu tidak ada yang setengah ya, yang tidak ada 0,5, angkanya utuh. Jadi diperkirakan pertumbuhan penduduknya di 5 tahun ke depan adalah 1.000.000, jumlah penduduknya 1.215.506. Oke, demikian untuk materi penerapan deret pada ilmu ekonomi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.